Majelis hakim memasuki ruangan sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin silakan duduk kembali. Sidang perkara perdata nomor 120 perdata 2021 Pengadilan Tinggi Kendari dengan acara putusan kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Putusan nomor 120 perdata 2021 PT Kendari demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara antara Jerry Cendarma UD Maju Motor Kendari pekerjaan wira swasta beralamat di Jalan Martandu, Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Ijra Jingga Saina SMH dan rekan-rekan berkantor atau para advokat dan konsultan hukum bertempat tinggal di Jalan DI Panjaitan, Komplek Perumahan Pabrik Levo-Levo Permai B6 nomor 15 Undudopi, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 Juni 2021 selanjutnya disebut sebagai pembanding semula. Tergugat lawan Asrianti Indra Hanmas, umur 37 tahun, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Saiful Kasim S.A. dan Samsudin S.A. Para advokat dan konsultan hukum bertempat tinggal di Jalan Kijang Perumahan Perumnas Poasia Blok A5B Kelurahan Rahonduana, Kecamatan Poasia, Kota Kendari berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 Mei 2021 selanjutnya sebagai terbanding semula penggugat. Pengadilan negeri tersebut, kami ulangi, pengadilan tinggi tersebut setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara nomor 120 perdata 2021 PT Kendari tanggal 1 Desember 2021 tentang penetapan penunjukan majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding. Membaca penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara nomor 120 perdata 2021 PT Kendari tanggal 1 Desember 2021 tentang penunjukan panitera pengganti untuk membantu majelis hakim dalam memeriksa perkara tersebut. Baca penetapan hakim ketua nomor 120 tanggal 1 Desember tentang penetapan hari sidang. Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Raha nomor 53 tentang duduk perkara, menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari nomor 53 perdata Gugatan 2021 PN Kendari tanggal 18 Oktober 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut dalam eksepsi menolak eksepsi tergugat dalam pokok perkara dan telah termuat dan terbaca. Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Kendari nomor 53 PDTG 2021 PN KDI diucapkan pada tanggal 18 Oktober 2021 dengan dihadir kuasa hukum terbanding semula penggugat dan kuasa hukum pembanding semula tergugat dan kuasa pembanding semula tergugat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Juni 2021 telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari akta permohonan banding nomor 53 PDTG 2021 PN KDI tanggal 27 Oktober 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendari dan terhadap permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa terbanding semula penggugat pada tanggal 5 November 2021. Bahwa permohonan banding tersebut disertai dengan memori banding
yang diterima Pengadilan Negeri Kendari tanggal 25 November 2021 dan telah diberitahu serta disampaikan kepada kuasa terbanding semula penggugat pada tanggal 26 November 2021, di mana terhadap memori banding tersebut kuasa terbanding semula penggugat telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 21 Desember 2021 dan telah diberitahukan serta disampaikan kepada pembanding semula tergugat pada tanggal 22 Desember 2021 bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara atau insage kepada kuasa pembanding semula tergugat diberitahukan pada tanggal 4 November 2021, sedangkan kepada kuasa terbanding semula penggugat diberitahukan pada tanggal 5 November 2021 dan masing-masing pihak diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 hari setelah diterimanya pemberitahuan tersebut. Menimbang bahwa permohonan banding dan kuasa pembanding semula tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima. Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding tersebut, dari alasan banding atau memori banding yang diajukan kuasa pembanding semula tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut. Dianggap telah dibacakan sebagaimana yang tersebut dalam isi putusan ini. Atau apabila majelis hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya atau ex aequo ex bono. Menimbang bahwa terhadap memori banding dari pembanding semula tergugat, kuasa terbanding semula penggugat telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut. Tidak perlu dibacakan lagi, dianggap telah dibacakan sebagaimana yang tersebut dalam isi putusan ini. Menimbang bahwa terkait dengan memori banding maupun karena kontra memori banding yang diajukan para pihak, majelis hakim tingkat banding akan lebih dahulu membaca dan meneliti putusan pengadilan tingkat pertama. Menimbang bahwa setelah pengadilan tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berita acara sidang beserta surat-surat yang tersebut dalam berkas perkara nomor 53 PDTG 2021/PNKDI, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari nomor 53 PDTG 2021/PNKDI tanggal 18 Oktober 2021, memori banding dari pembanding semula tergugat kontra memori banding dan terbanding semula penggugat, maka pengadilan tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama terkait eksepsi dari pembanding semula tergugat dengan pertimbangan sebagai berikut. Dalam eksepsi, menimbang bahwa di dalam memberi bandingnya pembanding semula tergugat mengajukan keberatan berkaitan eksepsi kewenangan mengadili secara absolut dengan menyatakan bahwa yang berwenang mengadili perkara ini adalah peradilan agama karena yang dijadikan objek sengketa adalah tanah warisan di mana terbanding semula penggugat meneguhkan kedudukannya sebagai ahli waris dari almarhum Dr. Andes Muhammad Nasir HMBA dan menuntut agar tanah sengketa menjadi tanah warisan milik terbanding semula penggugat, apalagi terbanding semula penggugat beragama Islam. Menimbang bahwa dengan adanya eksepsi kepada absolut yang diajukan oleh pembanding semula tergugat tersebut, seharusnya pengadilan tingkat pertama wajib terlebih dahulu memutuskan eksepsi tersebut dengan menerbitkan putusan sela sebelum memeriksa pokok perkara sesuai pasal 162 RBG. Menimbang bahwa terhadap eksepsi kewenangan mengadili secara absolut yang diajukan pembanding semula tergugat, ternyata majelis hakim tingkat pertama tidak pernah menerbitkan putusan sela. Akan tetapi untuk menanggapi eksepsi kewenangan mengadili secara absolut tersebut digabung dengan putusan akhir dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama belum melihat apakah benar ini adalah sengketa waris atau bukan karena belum diketahui secara pasti apakah tanah yang dikuasai oleh pembanding semula tergugat merupakan tanah warisan atau bukan dan merupakan milik dari terbanding semula penggugat dari hasil pembagian warisan, sehingga untuk mengetahui hal ini akan diperiksa dan dibuktikan bersama-sama dalam pokok perkara dan oleh karenanya eksepsi kewenangan mengadili secara absolut tersebut haruslah ditolak. Menimbang bahwa ternyata majelis hakim pengadilan tingkat pertama dalam pertimbangan pokok perkara juga sama sekali tidak pernah menyinggung
alasan Pengadilan Negeri Kendari menyatakan berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, sehingga pengadilan tingkat banding sebagai yudik faksi yang masih berwenang memeriksa bukti-bukti dari suatu perkara akan mempertimbangkan secara tersendiri eksepsi tersebut sebagai berikut di bawah ini. Menimbang bahwa dalam dalil gugatannya diuraikan bahwa tanah yang menjadi objek sengketa yang saat ini dikuasai pembanding semula tergugat merupakan tanah warisan almarhum Muhammad Nasir HMBA yang merupakan orang tua dari terbanding semula penggugat berdasarkan sertifikat hak milik nomor 855/GS nomor 5752/1992 luas lebih kurang 2000 meter persegi atas nama Muhammad Nasir HMBA dengan batas-batas sebagai berikut. Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Lorong Merpati Putih atau Dr. Tuti. Sebelah timur berbatasan dengan Tanah Dr. Amiruddin Sami, MSI. Sebelah selatan berbatasan dengan Siti Hadijah dahulu, sekarang tergugat. Sebelah barat berbatasan dengan Kali. Menimbang bahwa sekitar tahun 2015, pembanding semula tergugat, secara tanpa hak, tanpa persetujuan dan sepengetahuan terbanding semula penggugat, selaku ahli waris almarhum Muhammad Nasir HMBA, telah menguasai sebagian tanah sertifikat hak milik nomor 855/GS nomor 5752/1992 atas nama Muhammad Nasir HMBA dan membuat pagar tembok serta mendirikan bangunan di atas tanah tersebut seluas 1000 meter persegi yang selanjutnya disebut objek sengketa dengan batas-batas sebagai berikut. Sebelah utara berbatasan Dr. Tuti, sebelah timur berbatasan Dr. Andes Muhammad Nasir HMBA, sebelah selatan berbatasan tergugat, sebelah barat berbatasan Kali. Menimbang bahwa pembanding semula tergugat dalam dalil jawabannya membantah dengan mengatakan bahwa pembanding semula tergugat menguasai dan mendirikan pagar tembok di tanah sengketa tersebut dengan alasan telah membeli dari Haja Siti Hadijah HM yang sebelumnya telah bersertifikat nomor 00857 atas nama pemegang hak Haja Siti Hadijah HM, gambar situasi nomor 5756 tanggal 12 November 1992. Dan setelah dibeli kemudian dipisahkan sebagian dari sertifikat induknya sehingga terbit sertifikat hak milik nomor 04486 surat ukur tanggal 28 Maret 2014 nomor 330/Kambu 2014 seluas 874 meter persegi yang semula tercatat atas nama Haja Siti Hadijah HM lalu dicoret dan diganti nama pemegang hak menjadi nama Jari Dharma. Menimbang bahwa dari jawab di atas didapati kenyataan bahwa sengketa dalam perkara ini sebenarnya adalah sengketa hak milik yang diikuti dengan perbuatan melawan hukum dan bukan sengketa pembagian warisan karena para pihaknya bukanlah sesama ahli waris akan tapi murni sengketa hak milik yang diikuti perbuatan hukum sehingga peradilan agama tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dan yang berwenang adalah peradilan umum Inkasu Pengadilan Negeri Kendari sehingga eksepsi ini ditolak. Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim tingkat banding akan mempertimbangkan keberatan pembanding semula tergugat berkaitan dengan eksepsi gugatan kurang pihak karena penjual dan Badan Pertanahan Nasional yang menerbitkan dokumen kepemilikan tanah pembanding semula tergugat tidak ditarik sebagai pihak. Menimbang bahwa di dalam gugatannya terbanding semula penggugat mendalilkan bahwa pembanding semula tergugat tanpa hak, tanpa sepengetahuan dan persetujuan terbanding semula penggugat telah menguasai tanah seluas 1000 meter persegi yang merupakan tanah warisan peninggalan almarhum Muhammad Nasir HMBA selaku orang tua dari terbanding semula penggugat sesuai sertifikat hak milik nomor sertifikat hak milik nomor 855/GS nomor 5752/1992 atas nama Muhammad Nasir HMBA yang luasnya 2000 meter persegi dan di atas tanah tersebut pembanding semula tergugat membuat pagar tembok serta mendirikan bangunan tanpa seizin terbanding semula penggugat selaku ahli waris almarhum Muhammad Nasir HMBA maupun ahli waris lainnya. Menimbang bahwa pembanding semula tergugat dalam jawabannya membantah dengan mengatakan bahwa pembanding semula tergugat menguasai dan membuat pagar di tanah sengketa karena pembanding semula tergugat memperoleh tanah tersebut dengan cara membeli tanah milik Haja Siti Hadijah HM yang telah bersertifikat nomor 00857 atas nama pemegang hak Haja Siti Hadijah HM, gambar situasi nomor 5756 tanggal 12 November 1992. Menimbang bahwa pembanding semula tergugat setelah membeli tanah tersebut kemudian dipisahkan sebagian dari sertifikat induknya sehingga terbit sertifikat hak milik nomor 04486 surat ukur nomor 330 tanggal 28 Maret 2011 yang semula tercatat atas nama Haja Siti Hadijah HM lalu dicoret dan diganti nama pemegang hak menjadi nama Jari Dharma. Dan oleh karena pembanding semula tergugat adalah pembeli yang sah
dan beretikat baik, maka harus dilindungi hukum sehingga terbanding semula penggugat. Menimbang bahwa dari jawab jurnal tersebut di atas, dapat simpulkan bahwa terhadap tanah sengketa tersebut ada beberapa sertifikat yang saling tumpang tindih, di mana beberapa sertifikat tersebut sama-sama dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Kendari dan sama-sama merupakan akte otentik. Menimbang bahwa Badan Pertanahan Nasional Kota Kendari mengeluarkan sertifikat hak milik nomor 04486 surat ukur nomor 330 tanggal 28 Maret 2012 seluas 874 persegi atas nama Jere Cendarma atas dasar adanya akte jual beli nomor 907/2014 22 Agustus 2014 tanggal 22 Agustus 2014 antara Haja Sitateja AM selaku penjual dengan Jere Cendarma selaku pembeli yang dilakukan di hadapan PPAT. Menimbang bahwa agar permasalahan perkara ini bisa diselesaikan secara komprehensif menyeluruh dan objektif berkaitan sertifikat yang tumpang tindih di objek sengketa, serta untuk menghindari timbulnya permasalahan lagi di kemudian hari antara pihak yang berperkara terkait letak, batas-batas, dan luas tanah masing-masing, maka hendaknya semua pihak yang terlibat dalam proses jual beli maupun penerbitan sertifikat harus ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, seperti Badan Pertanahan Nasional Kota Kendari selaku yang menerbitkan sertifikat, pejabat pembuat akte tanah selaku pejabat yang melakukan akte jual beli, serta penjual atau ahli warisnya. Menimbang bahwa selain itu dalam gugatannya terbanding semula penggugat, hendaknya dalam petitum gugatan juga meminta agar semua surat-surat yang berhubungan dengan tanah sengketa dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, oleh karena dalam perkara ini Badan Pertanahan Nasional Kota Kendari selaku yang menerbitkan sertifikat, pejabat pembuat akte tanah selaku pejabat yang melakukan akte jual beli, serta penjual atau ahli warisnya tidak ditarik sebagai pihak, maka majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa gugatan perkara aku harus dinyatakan kurang pihak. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka eksepsi dari pembanding semula tergugat berkaitan dengan eksepsi kurang pihak harus dinyatakan beralasan hukum dan dapat diterima. Menimbang bahwa dengan diterimanya eksepsi tersebut di atas, maka keberatan lainnya dalam memori banding yang berkaitan dengan eksepsi tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut. Dalam pokok perkara, menimbang oleh karena eksepsi dari pembanding semula tergugat sebagaimana teroleh dalam memori bandingnya beralasan dan dinyatakan diterima, maka majelis hakim tingkat banding tidak perlu lebih lanjut mempertimbangkan materi pokok perkara, sehingga gugatan dari terbanding semula penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Kendari nomor 53 PDTG 2021 PN Kendari tanggal 16 Oktober 2021 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya pengadilan tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini. Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Kendari nomor 53 PDTG 2021 PN Kendari tanggal 16 Oktober 2001 dibatalkan, maka terbanding semula penggugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang di tingkat banding sebesarnya akan ditentukan dalam putusan di bawah ini. Memperhatikan Undang-Undang 48 tahun 2009, junto Undang-Undang nomor 2 tahun 1986 tentang peradilan umum yang telah beberapa kali dirubah dan perubahan terakhir Undang-Undang nomor 49 tahun 2009 dan RBG serta peraturan undang lainnya yang bersangkutan. Mengadili, menerima permohonan banding dari pembanding semula tergugat, membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kendari nomor 53 Perdata Gugatan 2021 PN Kendari tanggal 18 Oktober 2021 yang dimohonkan banding. Mengadili sendiri, dalam eksepsi, menerima eksepsi dari pembanding semula tergugat karena kurang pihak. Dalam pokok perkara, 1. Menyatakan gugatan terbanding semula penggugat tidak dapat diterima. 2. Menghukum terbanding semula penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang di dalam tingkat banding ditetapkan Rp150.000. Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 oleh kami Dr. Ponta Sependi SH MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Mulyadi SH MH dan Haji Slamet Riyadi SH MH masing-masing sebagai Hakim anggota, dan putusan tersebut pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota serta Gariting Hendrawinata SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara
maupun kuasanya. Dengan demikian pemeriksaan perkara nomor 120 Perdata 2021 Pengadilan Tinggi Kendari dengan acara putusan dinyatakan selesai, sidang ditutup. Demikianlah pembacaan putusan. Majelis Hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri.